Halo sahabat semua, selamat datang di channel Garansi Kehidupan. Kali ini kita akan membahas tentang 9 tips agar lebih dihormati oleh orang lain. Banyak individu yang mencari panduan untuk mendapatkan penghormatan dari orang lain. Setiap orang umumnya menginginkan penghargaan dari lingkungan sekitarnya. Kali ini kita akan menjelaskan 9 tips untuk mendapatkan lebih banyak penghormatan dari orang lain. Inilah 9 tips agar lebih dihormati oleh orang lain. Pertama, mendengarkan apa yang sedang dibicarakan. Salah satu panduan untuk mendapatkan lebih banyak penghormatan dari orang lain adalah dengan memberikan perhatian penuh saat mendengarkan pembicaraan. Mendengarkan bukanlah suatu proses pasif, itu merupakan tindakan aktif. Saat seseorang berbicara, hindari mengalihkan pembicaraan dengan menceritakan pengalaman pribadimu. Sebaliknya, cobalah untuk mengajukan pertanyaan yang relevan, menunjukkan ketertarikan terhadap topik yang dibicarakan. Tindakan mendengarkan secara aktif dapat membuat orang merasa dihargai atau bahkan tersanjung karena perhatian yang diberikan terhadap cerita mereka. Ini juga menciptakan kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang cerita yang sedang dibagikan oleh orang lain. 2. Menghormati orang lain. Menunjukkan sikap hormat merupakan salah satu strategi untuk mendapatkan lebih banyak penghormatan dari orang lain, yang erat kaitannya dengan perilaku sopan. Penting untuk menghindari perilaku yang dianggap kurang pantas saat berinteraksi dengan orang lain, seperti menyela pembicara atau menggulirkan mata saat lawan bicara berbicara, karena hal ini dianggap kurang sopan. Perilaku-perilaku tersebut dapat dianggap sebagai tanda ketidakhormatan, menyiratkan ketidakmampuan untuk menghargai keberadaan orang lain dalam situasi bersama. Ini dapat berdampak negatif pada cara orang lain memandang dan menghormati kita. Saat berbicara dengan orang lain, berusaha untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan jika kita tidak selalu sependapat. Mengambil pendekatan ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih saling menghormati. Ketiga, mengatur emosimu. Salah satu panduan untuk mendapatkan lebih banyak penghormatan dari orang lain adalah dengan mengelola emosi. Emosi merupakan respons terhadap situasi tertentu dan diwujudkan melalui reaksi tubuh. Emosi memiliki pengaruh besar terhadap sikap seseorang, sejalan dengan dua aspek lainnya, yaitu psikomotorik atau kognitif dan daya pikir atau kognitif. Secara umum, emosi sering diidentifikasi sebagai aspek afektif yang mencerminkan penentuan sikap seseorang. Meskipun emosi dapat bervariasi, penting untuk mengatur ekspresi emosi ketika berinteraksi dengan orang lain. Belajar mengelola emosi akan membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih positif dan membuat orang lain lebih cenderung menghormati kita. Keempat, bersikap siap membantu. Mendapatkan penghormatan dari orang lain juga dapat diperoleh melalui sikap baik yang ditunjukkan. Menjadi seseorang yang siap membantu adalah salah satu cara yang efektif. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, berupaya untuk memberikan pertolongan akan menciptakan rasa hormat dari mereka karena menunjukkan kepedulian. Penting untuk diingat bahwa membantu tidak selalu berarti memberikan solusi secara langsung. Mendengarkan juga merupakan bentuk bantuan yang berarti. Ketika seseorang menghadapi kesulitan, terkadang yang mereka butuhkan hanyalah pendengar yang empati dan pengertian, bukan necessarily solusi. Dengan memberikan perhatian melalui mendengarkan, secara tidak langsung kita telah memberikan dukungan yang berarti. Seseorang yang telah memperoleh penghormatan umumnya selalu siap membantu, dan banyak dari mereka yang mencari peluang untuk memberikan bantuan sebelum diminta oleh orang lain. Hal ini menciptakan lingkungan di mana saling membantu dihargai dan diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Kelima, ahli atau mahir di bidangnya. Panduan untuk mendapatkan lebih banyak penghormatan dari orang lain, khususnya dalam konteks pekerjaan, melibatkan penguasaan bidang tertentu. Dalam setiap sektor pekerjaan, seseorang akan dihormati jika dia memiliki keahlian atau kecakapan di bidangnya. Hal ini karena kebanyakan orang menghargai individu yang kompeten. Konsistensi juga memegang peran penting, terutama konsistensi dalam memberikan karya terbaik. Konsistensi ini mencakup upaya berkelanjutan untuk melakukan pekerjaan dengan optimal. Saat memulai suatu tugas atau proyek, tekuni dan persembahkan dedikasi penuh terhadap bidang tersebut. Tindakan ini akan membantu membangun rasa hormat dari orang lain, bukan dengan maksud merendahkan mereka yang masih dalam tahap pembelajaran, tetapi sebagai cara untuk mendapatkan penghormatan. Penting untuk membangun reputasi dengan melakukan pekerjaan sebaik mungkin secara konsisten. Proses ini berlangsung secara bertahap, langkah demi langkah.
Melalui pengalaman dan peningkatan terus-menerus dalam keahlian, diri seseorang menjadi gambaran yang lebih baik. Inilah yang akan membuat seseorang dihormati oleh orang lain. Keenam, jangan sering memberi alasan. Memberikan banyak alasan adalah manifestasi dari sikap seseorang, dan individu yang seringkali merinci alasan cenderung kurang dapat dipercaya. Kehandalan seseorang seringkali dapat diukur dari kemampuannya untuk mengambil tanggung jawab terhadap pilihan yang telah diambil, tanpa mengandalkan alasan yang berlebihan. Menanggung tanggung jawab atas tindakan sendiri merupakan kunci untuk juga dapat dipercaya oleh orang lain, dan hal ini menjadi salah satu cara agar lebih dihormati. Contohnya, dalam konteks pekerjaan, jika sering terlambat, lebih baik mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut daripada terus memberikan alasan. Menerima kesalahan yang telah dilakukan, mencari peluang untuk mengatasi masalah, dan berkomitmen untuk melakukan yang lebih baik di masa depan adalah bentuk tanggung jawab yang dapat meningkatkan tingkat penghormatan. Sebagai alternatif untuk berfokus pada kekurangan dan bertanya, apa yang kurang dari saya, lebih baik menggantinya dengan pertanyaan konstruktif. Apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi lebih baik? Ini menunjukkan sikap yang proaktif dan kesediaan untuk tumbuh dan berkembang, yang dapat meningkatkan penghargaan dari orang lain. Ketujuh, memiliki komitmen dan integritas. Seseorang yang tidak jujur tentu tidak akan mendapatkan penghormatan dari orang lain, karena kejujuran adalah faktor kunci dalam membangun kepercayaan. Ketidakjujuran membuat seseorang sulit diandalkan dan kurang disukai oleh orang di sekitarnya. Individu yang dihormati oleh orang lain adalah mereka yang selalu bersikap jujur dan memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka. Kejujuran ini menjadi dasar yang membuat mereka mendapat lebih banyak penghormatan. Memiliki integritas merupakan langkah awal yang dapat ditempuh, karena integritas meningkatkan kualitas pribadi seseorang. Berkomitmen untuk selalu mempertahankan kejujuran adalah hal yang perlu diusahakan. Selain itu, sanggup memenuhi janji yang telah dibuat juga menjadi aspek penting. Ketika seseorang dapat memberikan solusi atas keterbatasan yang mungkin muncul, ini membantu menjaga kepercayaan dan penghormatan dari orang lain, bahkan dalam situasi yang sulit. Kedelapan, menjadi orang yang teladan. Teladan merujuk pada sesuatu yang layak untuk diikuti atau dicontoh, melibatkan berbagai aspek seperti perbuatan, perilaku, sifat, dan sebagainya. Salah satu cara untuk mendapatkan lebih banyak penghormatan dari orang lain adalah dengan menjadi teladan, yaitu melakukan tindakan yang baik dan patut untuk ditiru. Contohnya, dengan menunjukkan kecenderungan membantu orang lain, kita dapat menjadi teladan bagi orang di sekitar. Melalui perbuatan-perbuatan positif seperti ini, kita dapat membangun rasa hormat yang lebih besar dari orang lain. Dan yang terakhir, menerima kritik yang diterima. Salah satu panduan untuk mendapatkan lebih banyak penghormatan dari orang lain adalah menjadi terbuka terhadap kritik. Orang yang dihormati bukanlah individu yang menolak kritik, sebaliknya, mereka justru menunjukkan sikap yang terbuka terhadap umpan balik. Ketika menerima kritik, penting untuk tidak mengabaikannya. Sebaliknya, terimalah kritik tersebut dengan sikap yang positif. Proses penerimaan kritik dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Khususnya jika kritik itu datang dari rekan kerja, karena setiap individu pasti akan menerima umpan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Orang yang dihormati cenderung menerima kedua jenis umpan tersebut dan menggunakan kritik sebagai sarana untuk terus berkembang menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka. Demikianlah pembahasan 9 tips agar lebih dihormati oleh orang lain. Versi Garansi Kehidupan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, biar channel ini terus berkembang. Semoga informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua.